Selamat siang. Oke, baik, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Yotako. Di sini saya akan bikin video tentang review tentang online shop. Kita langsung saja. Yang pertama itu tentang online shop tentang Lazada. Jadi Lazada ini adalah pusat pembelanjaan Indonesia yang menawarkan berbagai macam jenis produk dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, serta peralatan rumah tangga dan peralatan traveling dan olahraga lainnya. Nah, di sini jaringan Lazada tentang Lazada ini, Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan perusahaan internet dan jaringan Rocket Internet. Nah, Rocket Internet ini merupakan perusahaan online inkubatornya yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di Lazada. Yang pertama, Lazada itu mudah dalam mencari produk. Lazada ini menyediakan sebuah fitur yang membuat Anda sangat mudah dalam mencari produk yang Anda ingin beli. Di situs lazada.co.id itu bisa menemukan fitur ini yang terletak di bagian tengah atas. Ketika nama produk, kategori, atau merek yang Anda ingin beli di kotak pencarian, lalu klik cari. Nah, produk yang Anda cari pun akan muncul di laman baru. Dengan adanya fitur tersebut, kita bisa mencari produk yang kita inginkan dengan lebih mudah. Nah, yang kedua, di sini ada fitur tentang mudah dalam mencari produk terpopuler. Nah, produk terpopuler adalah produk yang paling banyak dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Nah, jika Anda ingin mengetahui apa saja produk-produk populer di Lazada, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan terpopuler sampai kurang populer. Nah, dengan fitur ini, Anda bisa mencari apa saja produk terpopuler yang dijual di Lazada. Oke, yang ketiga itu mudah dalam mencari produk terbaik. Produk terbaik di Lazada biasanya ditandai dengan rating tinggi atau rating bintang 5. Untuk mencari produk dengan rating tinggi, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan rating tinggi ke rendah. Nah, yang keempat, itu ada fitur yang namanya mudah dalam mencari produk termurah. Nah, bagi Anda yang ingin mencari produk dengan harga termurah, Anda bisa mengingat fitur atur berdasarkan, yaitu harga dari rendah ke tinggi. Nah, yang kelima, yang terakhir ada fitur ongkos kirim murah bahkan gratis. Nah, Lazada membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Untuk wilayah yang termasuk dalam zona 1, Lazada menggratiskan biaya pengiriman. Nah, untuk wilayah yang termasuk dalam zona 2 dan zona 1, seluruh pemesanan barang akan dikenakan biaya pengiriman. Besarnya biaya pengiriman akan ditentukan dari lokasi pengiriman barang dan jenis barang yang dipesan. Nah, mungkin hanya segitu tentang pembahasan fitur-fitur yang ada di Lazada. Oke, baik. Berikutnya di sini saya punya tentang online shop OLX. Nah, tentang fitur-fitur OLX.co.id ini menyediakan fitur-fitur yang sangat-sangat penting bagi Anda. Ini memiliki fitur yang menarik untuk Anda, antara lain yang ada pencariannya yang sangat mudah. Nah, OLX.co.id ini menyediakan fitur pencarian yang sangat penting bagi Anda yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat dan mudah, hanya dengan memasukkan kata-kata kunci tertentu. Yang pertama, jangkauan luas. OLX.co.id ini memiliki jangkauan yang sangat luas, semuanya di provinsi Indonesia. Nah, setiap harinya diakses oleh dari ratusan ribu pengunjung dan total halaman yang dilihat mencapai lebih dari jutaan, sehingga menjadikan OLX.co.id ini sebagai situs iklan online terbesar dan paling populer. Nah, yang kedua itu gratis. Setiap perusahaan atau perorangan dapat mendaftarkan diri sebagai anggota OLX.co.id ini secara gratis. Penggunaannya juga bisa membuat iklan, penjualan dan dengan cepat dan mudah secara gratis. Nah, yang ketiga itu kita punya banyak kategori dan subkategorinya. Yang pertama, OLX.co.id ini sudah menyediakan beraneka ragam kategori dan subkategori
untuk mempercepat dan mempermudah penggunanya dalam mencari atau menjual barang. Yang keempat, itu ada verified member. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual OLX.co.id ini menawarkan pilihan untuk menjadi verified member sehingga data identitas jelas keberadaannya di OLX.co.id ini dan akan mengirimkan surat berisi kode verifikasi akun ke alamat pengguna, dan setelah proses verifikasi dilakukan, pengguna berhasil menjadi verified member. Hal ini diperlukan untuk menjamin transaksi yang lebih aman bagi pembeli. Yang kelima, OLX juga memiliki fitur yang namanya promo point. Nah, promo point ini pengguna yang sudah menjadi verified member yang sebelumnya dapat mempromosikan iklan mereka untuk menarik lebih banyak pengunjung sehingga bisa lebih meningkatkan penjualan. Yang keenam, kita memiliki di OLX.co.id ini berbagi iklan. Di dalam OLX.co.id ini sudah dilengkapi dengan fitur publish atau share yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi iklan ke situs di jaringan sosial seperti Facebook atau Twitter. Yang ketujuh, itu ada kirim email. Nah, pengguna atau pengunjung OLX.co.id ini dapat mengirimkan pesan email kepada penjual tanpa melalui kontak person. Yang kedelapan, transaksinya sangat mudah. Nah, transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan mudah, baik melalui telepon, WeChat, PinBB, Yahoo Mail, dan email. Nah, yang kesembilan, chat. Nah, dalam OLX.co.id ini juga menyediakan fitur-fitur chat yang menunjukkan gratis statistik iklan sehingga pengguna atau pengunjung bisa mengetahui iklan mana yang paling banyak dikunjungi. Yang ke-10, yang terakhir, di fitur ini memiliki toko saya. Nah, setiap anggota OLX.co.id ini akan memiliki toko online sendiri yang disebut toko saya dengan nama yang mereka pilih sendiri, misalnya nama tokonya seperti itu. Anda bisa menambahkan gambar, logo, mengatur tema warna, menuliskan deskripsi toko Anda, seperti menentukan aturan yang berlaku di toko, dan masih banyak lagi update-update terbarunya. Nah, sekian dari penjelasan tentang OLX.co.id. Oke, kita lanjut ini ke Shopee. Oke, baik. Untuk di online shop Shopee, di sini dia membagi fiturnya jadi dua. Ada fitur bagi penjual dan ada fitur bagi pembeli. Yang pertama kita akan bahas tentang fitur untuk penjual. Nah, dalam terdapat tombol circular alapat, dari sini kita bisa langsung mengunggah foto barang yang mau kita iklankan. Nah, foto bisa diambil dari akun Instagram kita, galeri foto smartphone, atau memotret foto baru dengan kamera. Kalau mau, kita bisa menambahkan filter pada foto layaknya di Instagram. Kategori-kategori barang yang tidak ada di media sosial sudah ditentukan oleh Shopee. Apabila produk yang mau kita jual tidak ada dalam subkategori, kita dapat memilih hal lainnya. Selain itu, ada opsi untuk membagikan iklan ke Facebook dan Twitter. Setelah semua deskripsi lengkap, kita bisa langsung melakukan posting. Nah, variasi produk. Fitur ini dapat membantu menambah variasi pada produk yang dijual seperti warna atau ukuran. Oke, kita akan membahasnya tentang Shopee menawarkan opsi untuk membagikan iklan kita ke berbagai media sosial dan aplikasi chatting juga, seperti SMS dan email. Oke, yang ada kita akan bahas tentang fitur pada pembeli, yaitu ada fitur pencarian. Adanya fitur chatting dengan penjual sehingga dimungkinkan untuk bisa saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, yang ketiga, itu ada fitur grosir, adalah fitur yang baru yang ditawarkan oleh Shopee untuk mendukung pembeli atau penjual produk dalam jumlah yang besar. Nah, yang keempat, itu tersedianya fitur tracking untuk melacak barang yang dikirim oleh penjual. Nah, kemudahan bagi pembeli, yang pertama, Shopee hadirkan semua kemudahan berbelanja via ponsel
dan bayar di Indomaret. Yang kedua, kemudahan lainnya bagi pengguna aplikasi Shopee adalah mendapatkan layanan gratis ongkos kirim se-Indonesia. Yang ketiga, itu memiliki adanya promo-promo menarik seperti flash sale. Berikutnya kita akan bahas tentang tracking pemesanan. Pada marketplace, Shopee juga menyediakan fitur tracking pemesanan untuk melacak status pengiriman pemesanan. Jika penjual telah memasukkan nomor resi ke aplikasi Shopee, apabila pada aplikasi Shopee tidak ada nomor resi pengiriman, Anda dapat menghubungi penjual menggunakan fitur chat melalui aplikasi Shopee. Cara melacaknya adalah dengan memilih status pengiriman di halaman rincian pesanan. Dan Anda juga dapat melacak pesanan status pengiriman melalui www.jne.co.id dan www.postindonesia.co.id. Rincian pemesanan status pengirimannya seperti itu. Oke, berikutnya ada tentang komunikasi penjual dan pembeli. Nah, Shopee juga menyediakan fitur unggulan seperti chatting untuk mempermudah komunikasi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah komunikasi jual-beli di Shopee, dan pengaruh fitur chatting ini adalah kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh penjual. Oke, berikutnya juga ada tentang escort payment. Nah, pembayaran dari pembeli ditampung di rekening Shopee terlebih dahulu, lalu diteruskan ke penjual setelah barang tiba ke pembeli. Nah, hal ini merupakan cara terbaik untuk memberikan kepercayaan pelanggan atas barang dari toko untuk mereka beli. Baik, yang berikutnya ada tentang customer target atau market share. Yang pertama, Shopee sendiri memiliki marketplace yang dibuka di 6 negara, yaitu ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Oke, berikutnya kita punya market share Shopee. Nah, market share Shopee ini menyasar anak-anak muda sebagai target utamanya. Nah, karena downloadernya terbesar adalah anak muda dengan harapan semakin banyak generasi muda, khususnya mahasiswa atau mahasiswi yang terdorong untuk memulai bisnisnya menjadi wirausahawan atau wirausaha. Nah, customer target bisa di kalangan menengah ke bawah dan menengah-menengah. Nah, menggandeng jasanya itu menggandeng jasa ekspedisi JNT Express. Oke. Sekian tentang review online shop tentang Shopee. Berikutnya kita beralih ke Bukalapak. Di sini Bukalapak ini punya fitur-fitur yang baik digunakan sebagai pelapak maupun pembeli. Nah, saat ini pembeli barang misalnya tanpa disuguhkan dengan pilihan untuk mengurutkan barang-barang yang dicari. Bisa dipilih dari termurah, termahal, ataupun terlaris. Nah, selain itu ada juga pilihan untuk filter yang dapat menyediakan pilihan barang yang agar bagi pengguna atau user tidak pilih-pilihnya. Nah, di sini kita punya fitur-fiturnya. Misalnya ada fitur andalan para pelapak seperti push and promote views. Oke, kita langsung saja, yaitu fitur pertama itu ada fitur label barang. Nah, fitur label barang ini membantu para pelapak mengkategorikan produk ke dalam beberapa label. Jadi kalau ibaratnya di rumah, dia biar lebih gampang cari barangnya, makanya ada rak sepatu, terus ada lemari baju, ada lemari jaket, dan sebagainya, dan tidak dicampur menjadi satu. Jadi misalnya kalau yang jualan pakaian bisa tuh dia buat label sendiri ya, seperti kemeja sendiri, celana, jaket, jilbab, baju musim, dan sebagainya. Pokoknya tidak disatukan. Nah, kebutuhan kategorisasi produk lapak ini sebagai pembeli tentunya akan lebih senang dan memudahkan jika dipisahkan seperti itu. Yang kedua itu ada pre-order. Pre-order sebelumnya adanya fitur ini, transaksi di Bukalapak diharuskan dikirim dalam waktu maksimal 2 hari kerja untuk paket reguler, dan jika lewat transaksi akan dibatalkan. Nah,
Padahal dari para pelapak mungkin ada yang tidak bisa mengirimkan barang dengan rentang waktu tersebut dengan berbagai alasan tentunya. Nah, misalkan produk-produk hobi yang baru dibuat setelah ada barang ataupun produk customer yang perlu waktu lebih dari 2 pembuatannya. Nah, maka dari itu hadirlah fitur pra-order sebagai solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, pengaturan waktu input resi ini ada 2 macam, yaitu pengaturan langsung dan pengaturan secara umum. Nah, pengaturan waktu input resi secara khusus yang dapat diatur per barang. Nah, jadi bisa dibuat tiap barang itu berbeda masa pra-ordernya. Yang perlu kita ketahui untuk pengaturan per barang ini tergantung pengaturan secara umum ya. Jadi misalnya lapak diatur maksimal input resinya 3 hari. Nah, untuk pengaturan per barang bisa itu kalau diatur 2 hari. Nah, bisanya 3 hari seperti pengaturan umum lapak atau lebih. Tapi tetap diperhitungkan. Jadi kalau dipasang terlalu lama mungkin juga mempengaruhi pembeli untuk beli di lapak. Para penjualnya, walaupun kadang barangnya juga bisa dikirim lebih cepat dari batas maksimal yang kita pakai. Nah, di Bukalapak juga menyediakan fitur yang namanya juga chat otomatis. Nah, chat otomatis ini fungsinya seperti kasir yang menyambut pembeli seperti di Alfamart begitu. Jadi kalau ada pembeli yang chat langsung disambut sama sistem chat, jadi terkesan gercep gitu ya pelapaknya. Yang mau beli pun senang, serasa diperhatikan. Nah, terus yang keempat kita punya tentang chat template. Nah, sering mengalami dapat pertanyaan yang sama. Nah, seperti barang ready atau stok masih ada bisa dikirim hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan sejenisnya itu. Fitur ini memudahkan kita biar nggak capek ngetik jawaban yang sama terus berkali-kali. Jadi tinggal pilih template-nya yang cocok dengan jawaban dari chat tersebut, terus klik dan kirim. Nah, para pengguna atau user punya 3 slot template yang digunakan. Masing-masingnya template dapat diubah sesuai kebutuhan dan dapat memuat maksimal 500 karakter. Oke, sekian tentang review online shop tentang Bukalapak. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, baiknya selanjutnya kita akan mengenal menu dan fitur dalam dashboard affiliate dari BNK. Nah, dalam dari BNK ini setelah kita login, kita akan diarahkan ke akun affiliate dari BNK. Secara langsung kamu akan diarahkan ke dashboard dengan tampilan seperti yang akan Anda lihat. Pada dasarnya terdapat 6 menu utama yang terdapat pada dalam dashboard affiliate dari BNK, yaitu yang pertama My Account, Dashboard, Offers, Reports, Tools, dan Search Offers. Dan masing-masing menu ini tentunya mempunyai fungsinya tersendiri. Oke, yang kita akan bahas pertama yaitu My Account. Nah, My Account ini seperti namanya sendiri My Account, sudah dapat ditebak bahwa dalam menu ini terdapat data lengkap akun affiliate dari BNK. Nah, selain menampilkan data akun secara detail, dalam menu My Account ini juga dapat beberapa submenu seperti yang pertama billings, di mana pada menu ini kita dapat melihat detail komisi yang didapatkan, invoice, dan status pembayaran komisi. Yang kedua ada setting untuk pengaturan bahasa yang kamu gunakan dalam dashboard affiliate. Nah, yang ketiga ada contact support untuk shortcut menu email ke tim affiliate dari BNK kamu. Terus ada juga logout untuk warga. Yang kedua itu ada dashboard. Nah, di dashboard pada menu dashboard ini menjadi halaman utama ketika kamu login ke akun affiliate dari BNK ini. Nah, secara singkat menu ini menampilkan ringkasan laporan kerja dan update informasi mengenai affiliate dari BNK kamu. Nah, fitur-fitur yang terdapat pada menu dashboard yang pertama itu ada Quick Start. Nah, berisi gambaran report singkat performa akun affiliate
kamu dalam periode 7 hari terakhir yang terdiri dari improvisation, clicky, conversation, dan payout. Yang kedua itu ada ration notification. Nah, menampilkan pemberitahuan dan perubahan-perubahan terbaru yang terjadi pada program affiliate dari BNK ini. Nah, yang ketiga kita punya fitur offer. Nah, berisi offers atau campaign yang ditawarkan program affiliate dari BNK ini. Terus ada performance yang menggambarkan performa dan perkembangan kinerja affiliate dari BNK ini dan kamu dalam periode 7 hari dalam timeline grafik. Yang terakhir ada start. Berikut yang ketiga itu ada menu offers. Nah, dalam menu offers ini berisikan beberapa campaign di sini disebut offer yang disediakan oleh program affiliate dari BNK. Nah, gunakan fitur browse atau search untuk mencari campaign yang kamu inginkan dan menggunakan fitur live offers untuk melihat offer yang sedang digunakan dan masih memiliki aktivitas dalam periode 7 hari terakhir. Berikut ada report. Hal-hal yang berkaitan dengan detail data laporan affiliate yang telah kamu jalani tersedia dalam menu report ini. Nah, dalam menu ini, kamu dapat melihat data performance, report, dan conversation report kamu. Kamu juga bisa mengatur tampilan data apa saja yang dibutuhkan dalam laporan kamu dan memungkinkan untuk menarik data laporan dalam periode tertentu yang kamu inginkan. Nah, ada juga tools. Nah, pada menu tools ini terdapat beberapa media media campaign yang dapat kamu gunakan untuk mendukung dan mempermudah kinerja kamu dalam mengikuti program affiliate dari BNK. Nah, agar lebih efektif dan menarik viewer, sehingga jumlah transaksi yang dapat dari akun affiliate kamu semakin banyak dan berimbas pada semakin besar jumlah komisi yang kamu dapatkan. Nah, beberapa fitur media campaign yang dapat kamu gunakan yaitu AdGroup, Mobile FTP, APLS, dan Pixel atau Postbet. Berikutnya kita lanjut ada yang namanya Search Offers. Sama seperti salah satu fitur dalam menu offers yang sudah dijelaskan di atas tadi, menu Search Offers ini dapat kamu gunakan sebagai shortcut untuk mencari campaign atau offers yang kamu inginkan tanpa harus melalui menu offers. Baik, sekian penjelasan tentang review online software saya. Sekian dan terima kasih.